Karena kalau kita bilang baik setengah kosong ataupun setengah isi, insya Allah tidak salah. Tapi yang menjadi pembeda adalah nilai dibalik apa yang terlihat tersebut. Kalau kita bilang setengah kosong, biasanya kita fokus kepada yang ada isinya atau yang kosongnya. Yang adanya atau yang kosongnya, Bapak? Yang ada kosongnya, bukan isinya. Karena yang dibilang setengah kosong. Maka model orang yang seperti ini bukan tidak mungkin di dalam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, yang dia lihat yang adanya atau yang enggak adanya. Enggak adanya. Sehingga kalau dia fokus sama yang enggak adanya, lebih cenderung banyak bersyukur atau banyak ngeluh. Oh, kenceng amat giliran ngeluhnya ini ya kan. Tapi sebaliknya, ketika seseorang mengatakan setengah isi, yang dilihat atau fokusnya itu ada isinya atau yang enggak ada isinya. Maka kalau kita dalam konteks nikmat, yang dilihat itu yang ada nikmatnya atau yang enggak ada. Maka kalau dia fokus kepada nikmat yang Allah berikan, maka dia akan lebih banyak bersyukur atau mengeluh. Bersyukur, karena Nabi SAW mengajarkan lam yashkuril qalil wa lam yashkuril kathir. Siapa orang yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Maka begitupun hari ini kita masuk di Ramadan, pertanyaannya setengah kosong apa setengah isi, Bapak? Mudah-mudahan setengah isi. Karena apa? Karena ada beragam sikap seseorang ketika masuk di Ramadan. Ada yang modelnya dia sedih masuk Ramadan. Kenapa? Karena nggak bisa lagi dah sebagaimana dia melakukan di luar bulan Ramadan. Tapi ada juga yang dia nggak peduli mau Ramadan nggak ngaruh, Ustaz. Tapi ada orang yang dia gembira. Dan pertanyaannya, kita gembira nggak masuk di Ramadan? Gembira apa bahagia? Nah, ini satu lagi. Loh, memang apa bedanya, Ustaz? Sekarang saya pengen tanya, Bapak Ibu masuk Ramadan gembira apa enggak? Bahagia apa enggak? Maka pertanyaannya, gembira dan bahagianya di Ramadan karena apanya? Ibadahnya atau karena THR-nya? Nah, kalau dua-duanya itu mesti akan menjadi pembeda. Kenapa? Kalau kita cuma sebatas gembira karena hilal THR yang sudah kelihatan mendahului hilal Ramadan, bahkan tidak ada perbedaan. Tapi kemudian dia nggak merasakan nikmatnya beribadah di Ramadan, itu yang dikatakan baru berhenti di level gembira, tapi belum bahagia. Maka termasuk ketika kita hari ini datang ke pengajian, gembira apa bahagia? Gembira apa bahagia? Maka ciri orang yang gembira duduknya di depan apa di belakang? Kenapa? Karena sekalian nyender, sekalian tidur, sekalian jangan bilang makan cemilan ya. Karena kalau dia bahagia, dia nggak akan nyari senderan, dia akan maju ke depan. Dan insya Allah dia meyakini bahwa ini adalah jalan ninja menuju surganya. Karena Nabi SAW-nya yang mengajarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalannya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, pengen nggak kita masuk surga, Bapak Ibu? Pengen aja apa pengen banget? Yang pengen banget angkatan bilang saya. Alhamdulillah. Yang nggak pengen boleh ngangkat tangan sekarang. Ada nggak di antara kita yang nggak pengen surga, Bapak Ibu? Maka oleh karenanya, pengen surga itu sebatas keinginan atau perlu upaya memantaskan? Keinginan atau memantaskan? Ya, perlu memantaskan. Kalau pengen doang itu ibarat pemancing. Di sini ada yang hobi mancing? Suka saya bilang, orang mancing itu mohon maaf hidupnya nggak akan pernah bisa maju, betul nggak? Karena kalau dia maju, nah tuh paham ya. Tapi ada orang model mancing, dia bawa pancingan, mohon maaf, dia datang ke laut, dia datang ke tempat pemancingan, tapi nggak bawa pancingan, kira-kira dapat apa nggak tuh ikan?
Itu kayak model orang, wah saya ini pengen surga, tapi dia nggak bawa amal, dia nggak bawa upaya memantaskan diri. Pertanyaannya, nyampe nggak ke surga? Maka oleh karena itu, sebagai penegasnya, walaupun tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tapi upaya kita sebagai manusia adalah memantaskan usaha agar kemudian kita menjadi di antara hamba yang diridhoinya. Qur'annya mana? Quran surah 17 ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan mereka akan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sementara mereka di dalam keadaan beriman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan syukur yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini upaya memantaskan, termasuk ketika Allah hadirkan di Ramadan. Kita pengen dapat surga di Ramadan tapi kita nggak beramal, kira-kira mungkin apa enggak? Secara umumnya enggak. Karena apa? Kita enggak memantaskan diri. Tapi kalau memantaskan diri, apakah itu kita banyak atau sedikit, ataupun besar maupun kecil, yang Allah lihat itu usahanya. Kenapa? Karena bahkan di dalam sebuah kesempatan, ini memang adalah di antara yang diingatkan dari Nabi SAW, di antaranya hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Abu Ya'la, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, lau ya'lamul ibadu ma Ramadan latamannat ummati an takuna sana kulluha Ramadan, innal jannata latuzayyanu li Ramadan min ra'sil hauli ilal haul, atau kama qala Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita, seandainya umatku tahu apa yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, maka sungguh mereka akan berharap satu tahun itu adalah Ramadan penuh. Sesungguhnya surga itu berhias menyambut Ramadan setiap tahunnya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, shaimin wa shaimat rahimakumullah, setidaknya inilah yang kita sebut dengan happiness Ramadan. Ramadan yang membahagiakan, Ramadan yang penuh bahagia. Karena ketika disebutkan jika hamba tahu hakikat Ramadan, maka sesungguhnya bahagia orang yang beriman itu ukurannya adalah kedalaman makna, bukan semata kenyamanan fisik. Karena enggak semua orang yang menjalani Ramadan merasakan kebahagiaan Ramadan. Kan yang merasakannya adalah mereka orang-orang yang beriman. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa di antara ciri orang yang beriman adalah mereka bahagia saat mereka menyambut dan masuk di dalam Ramadan. Tapi sebaliknya mereka berada di dalam kesedihan saat Ramadan itu meninggalkannya. Kemudian ingin selamanya berada di Ramadan. Kalau kita tahu bagaimana nilai yang ada di Ramadan, tentu kita pengen setiap tahun itu adalah Ramadan. Salah satunya coba lihat, siang hari ini kita sholat berjamaah ini normal atau anomali Bapak Ibu? Tadi malam tarawihnya normal atau anomali? Anomalinya apa? Rame, bahkan rasanya masjid yang luas ini terasa sempit, betul apa enggak? Tapi begitu masuk daripada hari-hari akhir Ramadan, kira-kira masih tetap anomali atau sudah mulai kembali normal? Apa indikatornya? Sudah ada kemajuan. Kemajuan apa? Softnya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia daripada orang yang beriman adalah ketika hidupnya selalu berada dalam orbit ketaatan. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan ciri orang Ramadannya diterima, amalnya diterima oleh Allah adalah Allah akan memudahkan baginya daripada amal-amal soleh berikutnya. Jadi dia nggak akan berhenti, kecuali dia akan bahasanya menambah kuantitas, kualitas daripada amal yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun seringkali kita di luar Ramadan sering merasa bebas tapi merasa gelisah. Di dalam Ramadan meski kita dibatasi, tapi justru disitulah kita mendapatkan ketenangan. Betul atau tidak?
Bahkan kalau ngaji kayak gini tenang apa enggak? Gimana enggak tenang? Ustadz bilang assalamualaikum, dia jawab bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Maka surga itu dihiasi oleh Ramadan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita sebagai umat akhir zaman mendapati periode momentum yang itu enggak ada pada bulan-bulan yang lain. Dalam hadis Nabi disebutkan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila masuk Ramadan, apabila kalian berada di dalam Ramadan, maka Allah akan bukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Tapi kadang-kadang kita ada aja yang bahasanya itu komen, Ustadz, kalau emang setan itu dibelenggu, kenapa hari ini masih ada orang yang berbuat jahat? Maka salah satu jawabannya yang sering kita sampaikan, karena orang yang berbuat jahat itu sudah dapat sertifikasi, namanya COS. Apa itu Ustaz? COS, Certified of Shaitan. Karena dia udah dilatih 11 bulan di luar Ramadan, maka di saat Ramadan setannya dibelenggu sama Allah. Tapi orang yang udah dilatih itu nggak perlu setan lagi, karena udah jadi. Jangan dilanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu Ramadan bukan hanya saja sekedar bulan amal, tapi bulan bertabur cinta ilahi. Allah menyiapkan surga bukan hanya untuk orang yang sekedar bersenang-senang, karena memang nanti surga akan menjadi tempat bersenang-senang. Tapi bukan ketika kita lagi di sini bersenang-senang, tapi justru disinilah kita melatih sabar, menahan diri, beriman, karena standar bahagia bagi hamba-hamba Allah adalah ketika dia dapat validasi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam akhir kehidupannya. Sekarang pertanyaannya, kan kita hidup ini yang kita harapkan dapat validasinya Allah, betul nggak Bapak Ibu? Sebagaimana kalau peserta Indonesia Idol kan berharap dapat validasi dari the judges. Misalkan gini, Mas Anam bilang saya sih yes gitu. Nah pertanyaannya, kapan Allahnya bilang saya sih yes, kamu hambaku gitu? Ada nggak dalam Quran Bapak Ibu? Ada. Akhir surah Al-Fajr. Ini validasi Allah yang kita cari. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai yang berjiwa tenang, keluarlah kalian dalam keadaan ridho dan aku ridhoi, maka masuklah kalian ke dalam golongan hambaku. Ini setara dengan ketika bahasanya saya sih yes, kamu hambaku. Dan kalau Allah sudah ridho kepada kita, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka ini adalah tiket kita Bapak Ibu. Karena di dalam Ramadan bukan hanya saja kebahagiaan, tapi di dalam Ramadan itu ada kekuatan yang luar biasa. Yaitu apa? Ketika Allah mensyariatkannya di dalam Quran, surah Al-Baqarah 183. Karena disinilah kita akan mendapati penjelasan bahwasanya the ultimate goal for every mu'min in Ramadan adalah muttaqin, adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Inilah the ultimate goal. Kenapa harus takwa? Karena inilah yang menentukan derajat, value, kualitas kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Inna akramakum indallahi atqakum. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Maka sebetulnya Ramadan ini ibarat seekor ulat. Ketika dia akan bertransformasi menjadi seekor kupu-kupu, maka dia masuk ke dalam kepompong.
Maka Ramadan ini adalah kepompong bagi orang beriman agar selesai Ramadan dia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan kata lain, orang yang berhasil bertransformasi tidaklah dilalui kecuali dia melewati tangga iman. Karena yang disuruh Allah untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan siapa Bapak Ibu? Orang yang beriman. Pertanyaannya, hari ini kita masih punya iman apa enggak, Pak? Ada rasa-rasanya apa enggak? Kan kalau iklan air mineral aja ada rasa-rasanya manis gimana? Apa rasa iman kita? Setidaknya dari surah Al-Hujurat ayat 7 ada 3 sensasi rasa keimanan. Ini yang perlu kita evaluasi ketika kita masuk di Ramadan, menyambut Ramadan. Apakah kita sudah Allah hadirkan daripada di antara tanda-tanda rasa menikmati iman itu? Apa itu? Yang pertama adalah istildzatu ta'at. Dia merasakan kenikmatan melakukan ketaatan. Hari ini kita insya Allah kita puasa, nikmat apa enggak? Sholat taraweh, nikmat apa enggak? Nikmat yang lebih baik mana? Sholat taraweh itu imamnya yang baca panjang apa pendek? Alhamdulillah. Jadi bacanya pendek. Emang boleh? Allahu Akbar pendek gak boleh Bapak Ibu ya. Apalagi kalau di masjid kita ini insya Allah yang jadi imam ini hafiz para qari. Masya Allah. Harusnya kita menikmati. Hari ini saja di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kalau kita ikuti, masya Allah nikmat sekali bisa sholat di sana. Tapi kalaupun kita nggak bisa di sana, jangan sampai kita nggak sampai di masjid-masjid yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi pernah mencontohkan ketika juga melakukan sholat tidak di masjid untuk sholat malam. Tapi ketika diikuti oleh para sahabat, giliran sholat di rumah lebih panjang apa lebih pendek? Lebih panjang, karena pernah diikuti Mu'adz bin Jabal, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas. Rasulullah 1 rakaat salat malamnya membaca setelah Al-Fatihah surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Coba kalau model kita ada imam baca Al-Baqarah taraweh, kita temenin apa kita tinggalin Bapak? Bahkan kalau perlu di blacklist Ustadz ya, jangan sering-sering dia di sini kan begitu. Padahal ketika Nabi SAW dikomplain atau ditanya lah kalau bahasa halusnya oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat malam begitu panjang hingga kondisi kaki Rasulullah itu mengalami bengkak lamanya karena beliau berdiri? Maka jawaban Nabi, afala akunu abdan syakura, apakah aku nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Maka termasuk hari ini kita jangan sampai kemudian lalai di dalam melaksanakan ketaatan. Salah satunya apa? Membaca Al-Quran. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menikmati baca Quran? Kadang kita baca Quran baru baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung nguap-nguap ya kan? Karena giliran dia kerja nggak bisa tidur, kemudian di jalan nggak bisa tidur, baru megang Quran langsung baca aja, bukan Bismillahirrahmanirrahim, langsung baca Bismika Allahumma ahya bismika amut. Maka Bapak Ibu nikmati, kalau kita punya kenikmatan melakukan ketaatan, itu tanda rasa kita masih punya iman. Yang kedua apa? Istildzatu tahammulil masyaqqat. Adalah orang beriman itu merasakan kelezatan, kenikmatan saat berada di dalam kesulitan. Karena orang hidup itu suka atau tidak pasti mengalami yang namanya kesulitan ataupun masalah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini kurikulum kita. Tapi kalau saya orang beriman, apalagi orang beriman, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira mengatakan telah beriman kepada Allah sementara belum datang ujian? Suka atau tidak pasti akan diuji. Maka kalau saya tanya yang hadir hari ini kira-kira punya masalah apa enggak Bapak Ibu? Punya masalah apa enggak? Sedikit apa banyak? Banyakan mana? Yang duduknya nyender apa yang enggak nyender? Tapi kita yakin nggak kalau masalah itu bukan semata penderitaan kita, tapi masalah itu adalah sentuhan lembut cintanya Allah kepada hamba.
Karena seringkali kita kalau ingat Allah itu di saat lagi lapang apa sempit, lagi kondisi mudah apa susah, lagi sehat apa sakit. Ya Allah, masa harus tunggu sakit dulu baru ingat Allah? Maka kalau hari ini kita dihadapkan oleh masalah, yang perlu kita yakini bahwasanya apa? Allah tidaklah memberikan kita sebuah kesulitan kecuali bersama dengan kesulitan itu Allah iringi banyak kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah enggak bilang inna ba'dal usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, la. Tapi Allah sebutkan inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan Allah iringi kemudahan. Bahkan yang menarik, Allah menyebutkan al-usr, di sebelum kata kesulitan itu ada alif lam ma'rifah, yang itu terdefinisikan. Kesusahan kita, kesulitan kita terdefinisikan satu. Tapi ketika disebutkan yusran, Allah pakai alif lam apa enggak Bapak Ibu? Enggak. Karena apa? Bisa jadi nakirah, artinya apa? Tidak terdefinisikan. Bersama kesulitan Allah iringi daripada kesulitan itu banyak kemudahan. Maka mudah-mudahan insya Allah kita berdoa bersama, semoga masjid yang hari ini kita nikmati untuk beribadah, mendekat kepada Allah, menjadi center of excellence, memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang, bisa eksis. Kok aminnya sebagian aja nih? Amin ya rabbal alamin. Karena saya dengar katanya habis Ramadan nggak ada lagi di masjid. Maka kita berdoa kepada Allah, kalau kita hari ini pelajari pendekatan-pendekatan, bahkan dalam ilmu manajemen barat itu ada bukunya corporate sufi atau corporate mystic. Maka disebutkan bahwasanya ada 500-an perusahaan di Amerika di tahun 1984, yang kemudian di tahun 2004 pada saat itu survei dilakukan, yang bertahan kurang daripada 10 perusahaan. Dan ketika didapati kenapa kok bisa bertahan 10 perusahaan ini, karena mereka menerapkan daripada nilai-nilai dan spiritual values di dalam aktivitas bekerjanya. Maka kita berharap bahwasanya masjid ini bukan sekedar simbol, oh karena kita banyakkan umat Islam, tidak. Tapi masjid ini adalah sarana kebutuhan kita mendekat kepada Allah sekaligus memberikan perluasan manfaat. Karena bukan tidak mungkin kita akan tergerus dengan aktivitas-aktivitas kita, kesulitan-kesulitan kita. Hari ini tidak sedikit ada orang yang ketika terjebak kesulitan, kebingungan mencari jalan keluar, maka dia potong kompas. Apain Bapak Ibu? Bunuh diri. Banyak orang yang mengalami daripada apa yang kita sebut dengan exhausted, ya, kecapean di dalam hidup, burnout. Ada yang mengalami anxiety, kecemasan, stressful, depresi. Kenapa? Karena mereka jauh daripada obat ketenangan. Dan Allah sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya hanya mengingat kepada Allah itu yang membuat hati kita jadi tenang. Coba kalau lagi kita ngaji gini, kita nggak mikirin cicilan, betul apa enggak? Begitu keluar, mikirin lagi ya kan? Bahkan ada yang pas giliran lagi ngaji nggak mikirin nanti bahasanya buka pakai apa, tapi begitu mulai keluar, mulai war takjil dari jam 1 ya kan, mana cari yang promo diskon ya kan? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berada di dalam kesulitan itu salah satu cara Allah untuk menempa kita naik kelas. Justru kalau kita tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidup, jangan-jangan kita sudah tidak hidup lagi. Maka begitupun yang ketiga, ciri orang yang beriman ataupun sensasi rasa orang beriman, karahiyatu ilal kufri wal fusuki wal isyan. Dia benci kembali kepada kekufuran, kepada kefasikan dan perbuatan maksiat. Kalau bahasa kita itu JNL, apa Bapak Ibu? Apa itu JNL? Jangan nakal lagi, atau JNT sekalian. Jangan nakal terus. Orang beriman itu dia merasakan nikmatnya berada di dalam naungan kasih sayang Allah. Makanya berbicara tentang iman, ini adalah nikmat keterpilihan Bapak Ibu. Di dalam satu ungkapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu pada siapa orang yang Allah cintai ataupun yang tidak Allah cintai. Wala yu'til iman ila man yuhibbu. Akan tetapi Allah tidaklah memberikan keimanan kecuali hanya kepada orang yang Allah cintai.
Maka di dalam kesempatan kita siang hari Ramadan pertama ini, kebahagiaan orang beriman bukanlah kebetulan, tapi hasil dari persiapan hati dan kesungguhan iman. Siapa yang akan menyiapkan hatinya sebelum Ramadan akan merasakan manisnya bahagia di dalam Ramadan. Maka ukuran ataupun takaran kebahagiaan kita di Ramadan itu ada pada apa? Sebagai penutup, izin 3 menit sampai 4 menit, boleh Bapak Ibu? Maka takaran kebahagiaan di Ramadan bagi hamba Allah itu yang pertama adalah al-iman. Karena apa? Getting closer to Allah. Dia semakin merasakan bahagia ketika hatinya itu makin dekat, terkoneksi, tersambung, makin dekat sama Allah. Ini disebut Syekh Ibnu Taimiyah, merugilah orang yang belum pernah merasakan surga sebelum surga di akhirat. Apa surga di dunia itu ya Syekh? Yaitu ketika dia merasakan nikmat berzikir kepada Allah, dia rindu kepada Allah, dia menjalankan ibadah di sisi Allah dengan segala penuh kerinduan dan penuh kecintaan. Itulah surga sebelum surga. Maka tadi diantaranya kita perbanyak daripada aktivitas-aktivitas ubudiyah kita dengan pemaknaan iman. Puasa dengan sadar, zikir di atas lapar, bahkan kita senantiasa melakukan tadabbur di dalam bacaan-bacaan Quran kita. Inilah pemaknaan iman yang akan menghadirkan rasa. Bahkan ada satu ungkapan dari Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, carilah hatimu di 3 tempat. Yang pertama adalah di dalam melaksanakan ibadah salat. Yang kedua adalah saat kalian membaca Al-Quran. Dan di dalam yang ketiga adalah ketika kalian bertafakur kepada Allah, berkhalwat dengan Allah. Tapi kalau kalian tidak dapati hati kalian di 3 tempat itu, mintalah kepada Allah hati yang baru, karena jangan-jangan pada hari itu kalian sudah tidak lagi memiliki hati. Maka inilah kesempatan kita. Allah hadirkan kesempatan Ramadan. Salah satunya nama lain Ramadan adalah Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, Syahrul Da'wah, Syahrul Jihad, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Muasah, Syahrul Sabar, Syahrul Muasah, dan masih banyak lagi. Salah satunya ketika alhamdulillah pengurus DKM memberikan ruang kepada kita untuk back to Allah di dalam majlis-majlis tadabbur ilmu Al-Qur'anul Karim. Maka jadikan ini kesempatan kita reconnect to Allah. Yang kedua adalah dia merasakan kesyukuran. Merasakan kesyukuran karena apa? Bahagia dengan kecukupan di tengah kekurangan. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya lam yashkurun nas wa lam yashkurullah, atau disebutkan la yashkurullah wa lam yashkurun nas. Bukanlah disebut orang yang bersyukur kepada Allah kalau dia belum bersyukur kepada manusia lain. Maka hari ini syukur yang ada, jangan kita sibuk dengan apa yang enggak ada. Jadilah kita setengah isi, jangan setengah kosong. Kalau kita melihat yang ada, biiznillah, insya Allah itu jadi kebaikan dan keberkahan. Misalkan gini, alhamdulillah Bapak Ibu insya Allah hilal THR-nya sudah jelas. Kalau diam gini saya agak ragu ya kan. Kalau di beberapa perusahaan yang lain sudah jelas, bahkan disebutkan kalian sudah bisa ngitung sendiri nanti THR dapat berapa, tapi jangan lupa disisihkan untuk berbagi kepada sesama. Itu kata Pak CEO. Maka kalau hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita jadi orang-orang yang lalai bahwasanya di luar sana ada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Maka kullu ni'matin la yuqarribu minallahi azza wa jal fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan di dalam rangka mendekat kepada Allah itu hanya akan jadi musibah. Maka salah satunya perbanyak sedekah Bapak Ibu. Salah satunya sedekah apa? Selain sedekah yang kita rutin lakukan ba'da salat, niatkan setiap sore kita biiznillah bisa menyediakan hidangan berbuka puasa. Man fattara sa'iman, kata Nabi, siapa yang menyediakan iftar, hidangan berbuka puasa bagi orang puasa, dapat 3. Yang pertama, diampuni dosa, dibebaskan dari api neraka, dan dia dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa dikurangi pahala orang berpuasa itu. Makanya kalau kita biasanya beli 1 paket kalau makan siang, kalau nanti pas buka kita masih di kantor, beli 10 paket. 1 untuk kita, 9 titipin ke masjid. Begitu juga kalau libur, kita war takjil beli 10 paket, 2 kita taruh di rumah, 8 kirimin ke rumah ustadz kan begitu. Insyaallah mudah-mudahan kita berikan ke ustadz-ustadz kita berikan ke rumah Quran, kita berikan ke pesantren-pesantren, kita berikan kepada pondok yatim piatu dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, yang terakhir adalah ridha. Orang yang bisa merasakan bahagia di Ramadan bagi orang yang beriman adalah bahagia karena lapang dada terhadap ketetapan Allah. Even life is never flat. Meskipun hidup itu
enggak datar-datar saja, tapi kalau kita senantiasa lapang dada, maka Allah mudahkan. Sebagai penutup saya pengen tanya Bapak Ibu, dalam hidup kita biasanya polanya bagaimana yang kita lakukan? Kita selesaikan masalah dulu, masalah selesai baru lapang dada, atau lapang dada dulu baru masalah selesai? Kita yang mana? Yakin lapang dada dulu, itu idealnya, tapi kenyataannya masalah selesai dulu Ustaz, baru bisa lapang dada. Inilah kebanyakan kita. Tapi kalau kita lihat polanya doa Nabi Musa alaihissalam, yang diminta ketika dapat beban yang berat, tanggung jawab yang tidak mudah, apa yang diminta? Masalahnya selesai dulu atau lapang dada dulu? Lapang dada dulu. Doanya apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini pola Bapak Ibu. Jadi yang pertama, lapangkan dadaku ya Allah. Kalau sudah lapang dada, maka insya Allah Allah mudahkan semua urusannya. Kalau sudah mudah urusannya, insya Allah hajat kita tercapai, solusi dari masalah itu akan ditemukan. Makanya kalau kita nggak lapang dada, itulah yang membuat kita hari ini merasa berat dengan Ramadan. Karena kita melihat kacamata kebaikannya, bukan kacamata kebaikan dari Allah, tapi kacamata kebaikan dari diri kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ada yang menurut kita nggak baik, padahal menurut Allah itu yang terbaik. Ada yang buat kita itu suka, tapi menurut Allah itu nggak yang terbaik menurut Allah. Maka Ramadan secara logika dunia bisa jadi bulan kehilangan Bapak Ibu. Kehilangan makan siang, kehilangan kenyamanan tidur, kehilangan energi. Tapi secara rohani, Ramadan adalah justru bulan penemuan. Menemukan makna, menemukan arah, menemukan takaran kebahagiaan sejati. Karena bahagia bukan soal ditambah, tapi soal ditata dan dikelola. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka inilah orang-orang yang mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik ketika dengan iman dan amal soleh yang dia lakukan. Sebagai penutup, ini adalah doa yang kita baca ketika masuk hilal Ramadan. Walaupun kita insya Allah mungkin ada yang sudah puasa dari kemarin, ada yang puasa juga baru hari ini, tapi mudah-mudahan kalau kita terlewati doa itu, paling enggak kita doa sekarang. Boleh Bapak Ibu? Kita baca ya, paling enggak yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, jadikanlah hilal itu bagi kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, dan membawa taufik yang membimbing kami menuju apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Tuhan kami dan Tuhan kamu wahai bulan sabit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat untuk menikmati jamuan dan hidangan cintanya Allah di Ramadan ini. Semoga Allah pantaskan kita di wisuda menjadi hambanya yang muttaqin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz kita. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya para jemaah sekalian. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.